Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan ibu dan anakku dimanapun kalian berada. Kali ini ibu akan menerangkan tentang perkawinan dalam hukum perdata internasional. Kita tidak bisa pungkiri dengan kemajuan teknologi, maka jangkauan pergaulannya sangat begitu luas. Oleh karena itu banyak terjadinya perkawinan antar negara. Oleh karena itu kita harus memahami hukum-hukum apa yang berlaku tentang hubungan atau peristiwa antar dua negara atau lebih dari dua negara tersebut. Oke, kali ini kita harus memahami apa itu hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional yaitu seperangkat kaidah-kaidah, azas-azas atau aturan-aturan hukum nasional yang dibuat untuk mengatur peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur-unsur transnasional. Pada prinsipnya, perkawinan itu adalah hak asasi manusia. Di Indonesia sendiri itu telah diatur dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945. Di sana menerangkan bahwa perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai dua kewarganegaraan yang berbeda. Berdasarkan apa? Berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia itu dapat dilaksanakan. Nah, di sini diterangkan bahwa ada dua perkawinan. Yang pertama adalah perkawinan yang dilakukan di wilayah Indonesia. Yang kedua adalah perkawinan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia. Bagi mereka yang melakukan perkawinan beda negara di luar wilayah Indonesia, maka mereka wajib melaporkan selambat-lambatnya 1 tahun setelah mereka kembali ke Indonesia. Oke, sekarang yang kedua adalah apabila perkawinannya dilakukan di wilayah Republik Indonesia. Nah, ini diatur di dalam pasal berapa? Pasal 57. Pasal 57 di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak kewarganegaraannya adalah Indonesia. Jadi di sini diperbolehkan atau perkawinan campuran itu bisa dilaksanakan walaupun berbeda negara atau berbeda kewarganegaraan, walaupun berbeda suku, walaupun berbeda ras, itu bisa dilaksanakan. Asal apa? Asal sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Nah, untuk perkawinan campuran itu sendiri juga diterangkan lebih lanjut di dalam pasal 59 ayat 2, yaitu yang menerangkan bahwa sahnya perkawinan itu apabila dilakukan menurut undang-undang ini. Nah, diperkuat lagi dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 bahwa perkawinan itu dapat dilaksanakan apabila sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaannya itu. Dari sini kita bisa memahami bahwa perkawinan dengan dua orang yang berbeda kewarganegaraan itu bisa dilakukan baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya kita menginjak kepada syarat-syaratnya. Jadi tidak semerta-merta perkawinan itu bisa dilangsungkan, tetapi di sini harus ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah surat keterangan nikah, KTP, KK. Nah, apabila
itu adalah syarat-syarat telah dipenuhi. Untuk membuktikan bahwa persyaratannya telah dipenuhi, maka harus ada surat keterangan dari pejabat yang berwenang. Nah, apabila pejabat yang berwenangnya tidak mau mengeluarkan surat, maka para pihak bisa mengajukan ke pengadilan. Nah, putusan pengadilan itulah yang akan menggantikan surat keterangan tersebut. Dengan surat keterangan tersebut, maka kita bisa melangsungkan pernikahan. Tapi di sini harus hati-hati. Karena apa? Karena surat keterangan atau putusan pengadilan itu ada masa atau ada batasan waktunya berlakunya. Ya, itu berapa lamanya? Lamanya adalah 6 bulan. Jadi ketika Anda telah mempunyai surat keterangan tersebut atau surat putusan pengadilan tersebut, tetapi Anda tidak segera melangsungkan pernikahan, maka itu sudah tidak berlaku lagi. Maka Anda harus mengurus lagi. Nah, ketika Anda melakukan perkawinan, ternyata Anda tidak mengeluarkan surat keterangan tersebut kepada pegawai pencatatan pernikahan, hati-hati juga di sini, karena Anda juga bisa terkena sanksi atau hukuman, karena di situ menunjukkan bahwa Anda tidak memberitahukan surat keterangan tersebut, dan hukumannya adalah satu bulan. Nah, demikian juga hati-hati bagi pegawai pencatat pernikahan. Ketika Anda berani menikahkan tetapi Anda tidak dilampiri surat keterangan tersebut, itu pun akan terkena sanksi. Sanksinya yaitu 3 bulan. Jadi di sini ada masa waktu surat keterangan tersebut yaitu 6 bulan. Jadi hati-hati sekali lagi ya, surat keterangan atau putusan pengadilan tentang syarat-syarat terpenuhnya pernikahan itu ada masa waktunya yaitu 6 bulan. Oke, kita masuk kepada validasi material dan validasi formal ya. Validasi material di sini kita juga ada aturannya. Untuk validasi material itu ada tiga. Yang pertama adalah azas lex loci celebrationis. Yang dimaksud di sini adalah bahwa validasi material perkawinan itu ditetapkan berdasarkan hukum dari tempat di mana perkawinan itu diresmikan. Jadi validasinya sekali lagi di tempat di mana perkawinan tersebut diresmikan. Tentang validasi materialnya. Yang kedua adalah untuk validasi material, yang kedua adalah berlaku azas yang menyatakan bahwa validasi material suatu perkawinan itu ditentukan berdasarkan hukum di tempat pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan dilangsungkan. Jadi validasi material perkawinan yang kedua atau asas yang kedua ini adalah berdasarkan hukum dari tempat para pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan dilangsungkan. Yang ketiga adalah tentang azas validasi material perkawinan itu ditentukan berdasarkan tempat masing-masing atau para pihak berdomisili sebelum perkawinan dilangsungkan. Oke. Untuk validasi formalnya, validasi formal tentang perkawinan ini berdasarkan asas lex loci celebrationis.
Jadi berdasarkan tempat perkawinan itu dilangsungkan. Oke, di sini selain itu kita coba jadi banyak sekali yang harus kita perhatikan. Syarat-syarat apa aja yang harus dipenuhi di tempat mana perkawinan itu dilakukan. Oke, jadi syarat-syaratnya KTP, surat keterangan. Jangan lupa juga tentang umur juga ini harus jadi perhatian. Jadi ketika umurnya belum mencapai 19 tahun ketika itu maka harus mengajukan izin ke pengadilan, yaitu dispensasi perkawinan. Bagi mereka yang belum berumur 21 tahun maka harus seizin orang tua. Jadi di sini sekali lagi kita sebagai warga negara Indonesia, hak asasi kita tentang perkawinan ini sangat-sangat dilindungi di negara Indonesia ini. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus menegakkan aturan yang ada di Indonesia. Demikian materi dari Ibu kali ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dengan materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.